Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan tema kali ini aku akan mengambil tema tentang ada seseorang yang ingin mengejar cintamu. Siapakah dia? Oke, kita cari orangnya. Ada seseorang yang ingin datang untuk berkencan denganmu, ya. Kalau aku lihat di sini, hmm, orang ini memang sudah merencanakan untuk datang, mengajak kamu untuk berkencan, ya. Dan aku lihat di sini orang ini tuh sudah memiliki foto-foto kamu, ya. Dan orang ini tuh sangat merindukan kamu dan ingin memiliki atau menciptakan kenangan baru dengan kamu, ya. Bisa jadi ini orang baru, ya. Oke. Dia sangat tertarik sama kamu, ya. Dia sangat tertarik sama kamu, bahkan kalau aku lihat dia pintar sekali menggoda, ya. Pintar sekali menggoda. Cuman sayangnya hati-hati di sini ada third party apa intervensi. Ya, hati-hati orang ini menghadirkan third party di hubungan di pertemuan kamu dengan dia nanti, ya. Pastikan orang ini nanti ketika bertemu dengan kamu tidak third party situation, ya. Orang ini akan melampaui hambatan kamu, ya. Dan apa ya, akan ada fase baru yang terjalin di hubungan kalian. Orang ini pintar sekali menggoda sehingga ada kemungkinan kamu akan tertarik dengan orang ini, ya, dan akan bersatu dengan orang ini. Jadi siap-siap bagi kalian, ya, bagi kalian, karena memang uh, orang ini pintar sekali menggoda dan merayumu. Dia akan mencoba untuk menghalau segala hambatan yang terjadi di depan kalian nantinya, ya. Terus itu juga kalau di sini aku lihat orang ini selalu orang ini selalu memilih pola pikir, ya, pola pikir yang positif, ya. Dia selalu mempertahankan pola pikir dia yang positif. Terus itu orang yang penuh dengan ambisi, ya, orang yang selalu ingin mewujudkan apa yang dia inginkan. Orang yang penuh dengan rasa syukur, ya, orang yang apa ya namanya, orang yang penuh dengan kebahagiaan, ya, selalu berpikir positif orang ini. Terus itu juga orang ini paling gak suka
berurusan dengan sesuatu yang apa ya, yang ribet gitu sih kalau aku lihat ya. Orang ini akan menghindari atau membatasi percakapan yang apa ya, membuat dia sakit hati, seperti itu. Karena bentar. Orang ini tuh ada rasa terluka, ada rasa amarah. Bisa jadi orang ini terlalu sensitif orangnya, ya, sehingga dia itu gampang sekali menghindari telepon atau percakapan, ya, dengan kamu jika memang orang ini udah apa ya, ngerasa terluka gitu loh, ya. Jika orang ini terluka dengan kamu atau dengan seseorang, dia akan menghindari percakapan gitu. Jadi kelihatan banget deh kalau dia dia ini sakit hati kayak gitu ya kalau aku lihat. Oke, orang ini dengan kesadaran penuh ya, mendekati kamu ataupun ngajak kamu untuk berkencan atau melakukan apapun segalanya dengan kamu. Jadi tanpa paksaan ya, tanpa paksaan, orang ini tahu banget apa yang dia lakukan. Bahkan di sini orangnya memang agak cuek ya, dia nggak akan mudah terpengaruh dengan omongan-omongan orang lain tentang kamu, ya. Terus itu juga jika memang dia lihat kamu sudah bersama seseorang, di sini dia tidak akan mendekati kamu. Dia tidak akan um, apa ya, mencari resiko ya untuk bersama dengan kamu. Hmm, ada rasa takut dari dia untuk menghubungimu nih. Dan orangnya memang kalau aku lihat sebutin itu loh sama kamu. You don't know how hard it was to let you go, kata dia. Saking dia sukanya sama kamu ya, saking dia sayangnya sama kamu, orang ini tuh apa namanya, sangat sulit untuk melepas kamu. Dan aku lihat orang ini tuh merasakan bahwa bukan dia bukan hanya dia loh, orang satu-satunya yang suka sama kamu. Sehingga di sini dia bilang kan, kalau memang kamu sudah ada seseorang, dia tidak akan mendekati kamu. Karena dia tahu, dia merasakan bahwa banyak orang yang suka sama kamu, yang nggak cuma satu, nggak cuma dia doang, ya. Oke. Oke. Orangnya hati-hati ya, orangnya red flag memang. Cuman dia memang sangat tertarik sama kamu. eh Orang ini apa ya? Mungkin dia pernah melakukan suatu kesalahan sama kamu, sehingga di sini dia ingin meminta maaf dan dia sudah belajar ya dari kesalahannya.
Dan ketika dia datang kali ini tuh memang dia sudah open minded, sudah terbuka ya pikirannya. Oke, orang ini sangat manipulatif. Jadi so hati-hati bagi kamu bertemu dengan orang ini, ya. Oke, orang ini adalah orang yang sangat gila kerja atau gila tentang hal-hal yang bersifat duniawi. Sehingga hmm, mungkin dia sudah ngerasa capek gitu ya dengan kegiatan dia yang terlalu fokus sama duniawi, makanya di sini dia ingin kembali untuk merasakan kembali perasaan cinta, terus itu dia ingin kembali apa ya, memperkuat insting seperti itu. Tapi ini ada hubungannya dengan percintaan karena dia sudah lama fokusnya sama duniawi gitu deh. Kita cari cerita lengkapnya di sini di tarot. Ada The High Priestess, kartu pertamanya. Kalau dia adalah seorang pria, ya, kalau aku lihat di sini orangnya menggambarkan kegilaan dengan seorang perempuan yang sangat menarik, ya. Dia suka sama wanita-wanita yang seksi, yang montok, yang apa ya? Iya pokoknya yang apa ya? Yang gampang terlihat bisa membangkitkan gairah seorang perempuan gitu ya, seorang laki-laki gitu ya. Suka yang seksi-seksi orang ini. Terus itu juga orang ini juga akan lebih sensual dan menggoda dan memiliki kualitas seperti kecantikan atau pintar. Jadi orang ini mungkin memang kalau nggak dia ganteng berarti memang orang ini pintar gitu ya. Kalau dia seorang pria. Tapi kalau misalkan dia seorang wanita, orang ini tuh memiliki lebih dari satu pria. Ya, jadi pasangan yang dia incar itu ternyata nggak cuman kamu, oke? Dan ini kayak suatu keinginan memang ya, memang dari diri dia sendiri itu loh. Jadi kayak apa ya? Apa ya? Orang ini tuh pengen mencoba dengan banyak laki-laki gitu loh. Ya, jadi intinya di sini perasaan ingin memiliki banyak pria itu memang sebuah keinginan dari dia ya yang tak tertahankan gitu ya. Jadi emang sifatnya gitu, sulit ya, sulit untuk bisa tetap bertahan pada satu laki-laki saja gitu. Orangnya player ya, pemain banget orang ini ya, seorang wanita tapi dia nggak bisa bertahan pada hanya satu pria ya. Dia akan menghadirkan third party, dia akan menghadirkan apa ya namanya, pilihan lain. Hati-hati ya. Ternyata ini kalau aku lihat sih ya, sejujurnya orang ini tuh orang lamamu. Cuman orang ini tuh sudah bertransformasi menjadi sosok yang sudah baru
gitu. Kenapa aku berani bilang kayak gitu? Karena di sini aku lihat ada orang ini ingin rekonsiliasi lagi dengan kamu karena dulu dia ini pernah melakukan kesalahan. Ya, ini sangat kuat energinya third party. Orang ini memang pernah menghadirkan pihak lain di hubungan kamu dengan dia sebelumnya, sehingga orang ini menyesal sekali, ingin meminta maaf ke kamu. Terus itu kalau aku lihat juga, eh, orang ini banyak sekali merasa, apa ya, banyak sekali melewati luka dan penderitaan, ya, yang dibawa oleh masa lalu. Jadi orang ini tuh sudah banyak mengalami karma gitu ya. Karma dari em, apa apa namanya tuh hubungan dia bersama kamu di masa lalu ya, yang telah menyakiti kamu. Dia udah merasakan rasa sakitnya ya. Terus itu juga aku lihat orang ini tuh dia datang lagi karena dia merasa bahwa ada peluang komunikasi sekali lagi terbuka untuk kamu, sehingga di sini dia kayak punya apa ya, punya punya pemikiran bahwa hubungan kamu dengan dia ada kemungkinan besar akan berkembang, sehingga orang ini datang lagi gitu loh ya. Em, aku lihat di sini orang ini tuh sejujurnya sering bolak-balik ya, datang dan pergi di hidupmu, ya, on off terus ya kalau aku lihat. Sehingga di sini banyak, baik ini kamu ataupun dia, banyak merasakan rasa kesedihan, penderitaan dan kesedihan ya. Sehingga orang ini kenapa dia datang lagi padahal penuh dengan rasa sakit, penderitaan dan kesedihan. Karena sejujurnya orang ini tuh, lebih tepatnya gimana ya? Dia itu menolak ya, menolak untuk melepaskan rasa kesedihan dan penderitaan serta eh, kekecewaan ya yang dia rasakan gitu ya. Jadi sejujurnya di sini tuh nggak cuma kamu ya yang merasa kecewa sama dia, telah dia hianati, telah dia duakan, ditigakan ya. Sebenarnya dia juga punya punya rasa sedih, punya rasa kecewa juga, ada penderitaan juga. Tapi di sini entah kenapa orang ini tuh tidak mau melepaskan rasa sakit itu, dan dia memilih untuk kembali lagi dengan kamu kayak gitu ya. Ya mungkin karena dia tahu bahwa ada situasi karmik yang dengan kamu ini, maka dia harus eh, apa ya, memutus eh, rantai karmik ini loh ya. Kalau aku lihat, makanya di sini dia datang lagi ya. Ada karmic relationship kayaknya aku lihat di sini, makanya di sini dia tidak mau melepas kamu atau pergi, benar-benar pergi dari kamu. Dan kalau aku lihat ya, dari adanya apa ini namanya Queen of Wands, itu berarti dia ini perlu sedikit mengatur kebutuhan dia untuk mempertimbangkan konsekuensi ya dari tindakan dia sebelum menyakiti kamu. Ya, jadi sebelum dia datang ke kamu ini, itu sebenarnya sudah dipikirkan matang-matang, ya. Dia sadar, dia tahu bakalan ada perasaan lebih menyakiti kamu lagi, karena dulu kan dia pernah mengkhianati kamu, tapi datang lagi. Nah, sebelum dia datang ke kamu, sejujurnya orang ini sudah memikirkannya dengan matang-matang. Em, apa apa itu namanya, sebab akibatnya nanti ya kalau misalkan dia datang ke kamu.
sehingga dia harus mempersiapkan segala sesuatunya dan, persiapan itu mungkin akan mendukung dia ya, untuk merasa lebih percaya diri dalam suatu hubungan dengan kamu dan, mmm, dengan berani mengemukakan keinginan dan kebutuhan dia, gitu loh. Ya, ada sesuatu yang dia persiapkan agar dia lebih pede gitu loh, untuk, menarik kamu kembali ke dalam sisi dia, ke sisi dia gitu ya, ke pelukan dia, ke samping dia gitu ya. Jadi ada yang memang sudah dia persiapkan seperti itu. Eh, Walaupun di sini dia paham ya, dia paham antara perbedaan eh, percaya diri dan egois. Karena gini, aku lihat dia sadar loh ya, dia sadar atas perasaan kamu yang apa ya, yang ngerasa jengkel sama dia karena dia ini ya itu sering on off terus sama kamu ya. Sejujurnya kamu jengkel banget sama dia dan itu dia sadar loh. Makanya di sini ketika dia nanti atau ketika dia datang ke kamu, dia itu mempersiapkan segalanya agar mengantisipasi eh, kamu lebih marah sama dia atau kamu lebih jengkel dengan dia. Ya, jadi kayak kayak ada sesuatu yang bisa nantinya menghalau kamu agar kamu tidak marah. Mungkin gini, dia akan siap untuk memberikan suatu komitmen serius dengan kamu, ya. Intinya di sini dia mempersiapkan apa yang memang kamu butuhkan, ya, agar kamu mau menerima dia lagi dan agar kamu tidak jengkel lagi dengan dia, seperti itu ya. Jadi orang ini mempersiapkan sesuatu agar agar kamu tidak jengkel gitu. Karena aku lihat di sini dia paham loh. Dia paham banget dengan perasaan kamu dan dia memang punya sifat yang agresif ya. Ini sudah menjadi suatu bagian dari kepribadian dia ya. Em, Sehingga kalau aku lihat memang beberapa orang memang suka dengan sikap keagresifan dia ini. Tapi sebenarnya ya, justru kamu malah menganggap dia harus perlu memahami bahwa segala sesuatu itu harus memiliki batasan, ya. Hmm, jadi ada kemungkinan kamu ini ketika dia datang, kamu akan menghindari dia karena jengkelnya kamu dan karena keagresifan dianya. Kayak semacam lu tahu diri dong gitu, udah bolak-balik on off gara-gara selingkuhin gua masih aja berani datang ke gua. Makanya di sini kamu ketika dia datang, kamu mungkin kayak eh, semacam kayak perasaan itu sudah pudar atau ya memang ingin menghindar gitu ya. Kalau aku energinya ngelihat energinya nih kamu menghindari orang ini akhirnya. Dan kalau aku lihat ya, orang ini tuh sangat menyesali tindakan dia di masa lalu dengan kamu loh, ya. Orang ini ada energi sangat menyesali tindakan dia yang dulu bersama kamu, yang telah menyakiti kamu, sehingga inilah yang membuat dia tetap ingin datang ke kamu karena menurut dia oke, akulah yang menghancurkan hubungan ini, tapi aku rasa ini bisa diperbaiki. Ada kok peluangnya eh, bagiku untuk memperbaiki hubungan ini. Aku akan mengais-ngais ya. Apa sih mengais-ngais itu? Eh, Mencari-cari gitu ya. Apa yang masih bisa kita perbaiki gitu loh. Ya, dia tahu hubungan ini tuh sudah hancur berkeping-keping ya. Kepercayaan kamu pun sudah hilang dari dia, sudah hancur ya oleh dia. Tapi orang ini masih pede aja.
dia datang lagi karena menurut dia, aku sudah menyesal dan aku merasa hubungan ini masih bisa kok dipertahankan atau masih bisa kok dibentuk lagi, ya. Ya, apa deh yang bisa aku bentuk, maka akan aku bentuk gitu loh. Ya, walaupun itu udah menjadi puing-puing ya, sudah sulit apa ya, sudah hanya serpihan gitu. Aku akan coba bangun lagi gitu loh. Ya, semacam kayak kalau gelas pecah tuh ya, kan itu ada serpihannya ya. Dia akan perbaiki lagi kayak gitu. Apa yang masih bisa diperbaiki akan dia perbaiki. Intinya seperti itu. Karena memang orang ini tuh apa ya? Dia itu diliputi oleh rasa kesedihan, penyesalan yang begitu dalam karena apa ya? Gara-gara hubungan kalian tidak berhasil kemarin itu. Sedangkan kalau aku lihat orang ini tuh sangat kecewa. Mengapa? Eh, Karena menurut dia setelah apa yang dia lakukan, kemudian terjadilah perpisahan di antara kalian. Dia menyadari bahwa kamu adalah sosok seseorang yang menjadi satu-satunya di hati dia yang dia inginkan, yang dia cintai di sini. Sehingga kalau aku lihat di sini ketika dia berpisah dengan kamu, dia merasa perasaan dia itu dikuasai oleh kesedihan ataupun apa ya, apa itu namanya, pertobatan itu apa itu namanya, ya kayak ya penyesalan, ingin bertaubat gitu loh, ya perasaan bersalah seperti itu loh, sedih bersalah gitu ya. Karena dia tahu semua ini itu ya, ya mungkin sebagian lah ya, nggak semua. Mungkin sebagian akibat dari kesalahan dia ini memang itu gara-gara dia gitu ya. Kesalahannya itu sebagian membuat hubungan kalian rusak ini gara-gara dia. Dan dia merasa bahwa ketika kalian berpisah dan dia mencoba ngejalin hubungan dengan orang baru, pun di sini bayang-bayang kamu itu selalu menghantui dia. Dia nggak bisa move on gitu loh. Kamu itu selalu hadir di pikiran dia, terus itu selalu dia rindukan, perasaan dia itu selalu terikat dengan kamu, ya. Walaupun di sini dia mencoba dengan yang baru, selalu keinget kamu, selalu terkoneksi dengan kamu lagi gitu. Makanya di sini kalau aku lihat dia merasakan eh, apa ya? Dia merasa memiliki rasa pengabdian dan keteguhan yang kuat ya di dalam hubungan ini. Jadi kayak merasa terikat gitu loh sama kamu. Ya kalau aku lihat. Sehingga orang ini tuh apa ya? Ketika dia sudah pisah dengan kamu, ternyata apa namanya, rasa cinta dia ke kamu itu semakin membara gitu loh, semakin menyala-nyala, semakin apa ya, semakin besar ya, semakin besar. Sedangkan aku lihat di sini dia menyadari bahwa hubungan kalian sudah memudar, bahwa hubungan kalian sudah hancur. Sehingga di sini kalau aku lihat ada rasa ketakutan, ada rasa kekecewaan dari si dia gitu. Semakin dia jauh dari kamu, perasaan dia semakin besar. Tapi hubungan ini sudah pudar. Hubungan ini tuh sudah hancur dan kehancuran ini gara-gara dia. Seperti itu. Ya. eh Terus itu juga kalau aku lihat di sini hmm, dia ini kayak merasa terdorong untuk memperbaiki hubungan dengan kamu, menambah kegembiraan pada situasi hubungan kalian, menunjukkan apa ya?
apresiasi yang kuat, yang serius di hubungan kalian, agar ini terbentuk lagi, agar mendapatkan perhatian kamu lagi, ya. Dia seperti itu. Terus itu juga kalau di sini aku lihat di sini, orang ini tuh kenapa walaupun dia sudah mengkhianati kamu, sudah menyakiti kamu berulang kali bahkan, tapi dia masih terus-terusan datang lagi gitu ya. Karena di sini kalau aku lihat sebelum dia datang ya, yakin datang lagi ke kamu karena ada di mana saat-saat di mana dia memproses atau mempertimbangkan bagaimana dan di mana dia itu sering membayangkan diri dia di masa depan bisa sama kamu, ya. Dia itu sering membayangkan kamu bisa selalu ada di sisi dia, ya, menemani dia, bergabung dengan dia di masa depan gitu ya. Bahkan dia itu sering banget ngebayangin kayak nanti kehidupan dia di masa depan kalau bersama kamu seperti apa ya? Apakah kamu akan, mmm, apa ya, setiap paginya akan menyiapkan sarapan untuk dia, ya intinya gitu, melakukan hal-hal romantis dengan dia, kayak gitu, ya. Banyak halunya memang orang ini, banyak ngehayalnya memang orang ini. Itulah yang membuat dia akhirnya itu kayak, semakin yakin, semakin bergelora, semakin meningkat perasaan dia ke kamu, ya. Dan memang energi orang ini, ketika di awal-awal, pertemuan dengan kamu memang orangnya sangat kelihatannya itu serius gitu ya, sangat yakin gitu ya, kelihatan itu kayak bakalan setia gitu. Tapi ternyata memang di apa, tengah-tengah perjalanan hubungan kalian, apa namanya itu, seiring berjalannya waktu, orang ini tiba-tiba berubah, ya. Karena ternyata setelah ditelusuri ya, setelah dilihat-lihat ya, orang ini, menyukai pihak lain, kayak gitu ya. Jadi menghadirkan pihak ketiga. Jadi, ada ininya ya, ada bedanya gitulah ya ketika dia, hanya menyukai kamu atau dia akhirnya tiba-tiba menyukai orang lain. Jadi, sejujurnya ini bisa kamu antisipasi ya, karena ini kartu antisipasi sejujurnya. Di kartu terakhir ini kayak arti potensial atau bisa dibilang kartu antisipasi. Jadi, kalau misalkan dia datang lagi nih ke kamu, terus mungkin oke, kamu akan terima dia lagi. Antisipasinya adalah orang ini kalau misalkan dia sifatnya sudah berubah, berarti ini dia ada yang lain, ya. Jadi bagimu ini sudah diperingati ya. Ada kartu yang memberikan kamu saran antisipasi jika kalau dia sudah berubah perasaan, sudah tiba-tiba berubah yang tadinya tiba-tiba intens komunikasi, mengucapkan sayang ke kamu atau memperlakukan kamu dengan romantis tapi tiba-tiba itu berhenti, tiba-tiba itu tidak dia lakukan lagi, berarti orang ini ada yang lain. Ya, itu sudah diantisipasi. Di sini ada kartunya ya, kartu potensial. Jadi hati-hati eh, kalau seorang itu sudah sekali saja melakukan perselingkuhan, tidak ada eh, eh, tidak mungkin ya, dia tidak akan melakukan perselingkuhan lagi. Pasti dia akan melakukan perselingkuhan lagi. So, bagi kamu, jika memang kamu masih mengharapkan orang ini, ingat antisipasi ini ya. Jika kalau dia sudah berubah tiba-tiba, apa namanya, perlakuannya atau perilakunya,
maka itu pertanda ya kamu disuruh untuk berantisipasi atau bersiap-siap untuk apa ya, menguatkan hatimu ya, agar kamu tidak terlalu lebih terjatuh ya, karena ini aku lihat ada situasi berulang. Hati-hati ya, untuk lebih fokus lagi ya. Jika dia sudah sifatnya berubah, berarti ada orang lain. Dan kamu harus segera mengambil sikap yang tegas untuk orang ini dan hubungan ini. Ya, oke, inilah orang yang ingin mengejar cintamu. Ya, ini energi orang yang memang dulu pernah berselingkuh. So, bagi kamu hati-hati. Oke? Lebih selektif, lebih kalau memang udah kadung ketemu orang yang seperti ini, ya udah. Mau dikata apa, tapi berarti kamu harus lebih antisipasi, lebih waspada, lebih apa ya? Lebih menjaga diri ya, terutama hati, jangan sampai lebih sakit jatuhnya. Ya oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah, gak usah dipaksakan ya. Intinya di sini ini antisipasi, jangan sampai ketika dia selingkuh kamu nggak tahu ya. Oke, untuk zodiaknya di sini ada Aquarius, Libra, dan Gemini, Leo, Aries, Sagittarius, Cancer, Scorpio, dan Pisces, Capricorn, Taurus, dan Virgo. Kedua belas zodiak ada semua dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. Berbijaklah ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua, dan bye-bye.